saudara. Shalom, selamat malam. Bagaimana kabarnya malam hari ini? Luar biasa, sehat semua Bapak Ibu? Amin. Kita akan mulai ibadah malam hari ini. Kita mau tundukkan kepala kita akan berdoa. Segala syukur hanya bagi-Mu ya Tuhan. Terima kasih atas segala kebaikan dan anugerah-Mu yang besar bagi kami Tuhan. Malam hari ini kami bawa hidup kami di hadapan-Mu, membawa setiap persembahan kami lewat pujian penyembahan hati dan hidup kami Tuhan. Biarlah Tuhan, Engkau yang melayakkan menguduskan setiap kami. Apa yang kami persembahkan ini semua hanya untuk menyenangkan hati-Mu Tuhan. Kerinduan kami malam hari ini Tuhan, bertemu muka dengan Engkau, menikmati setiap hadirat-Mu. Kami percaya saat kami membawa hati kami di hadapan Tuhan, hadirat-Mu turun atas setiap kami, memenuhi setiap hati dan ruangan tempat ini Tuhan. Dan kami percaya Engkau yang berkuasa atas setiap kehidupan kami malam hari ini. Berkaryalah Roh Kudus, kami izinkan Engkau saat ini melawat setiap kami, menilik setiap hati, setiap pribadi malam hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami malam hari ini ke dalam tangan kuasa. Haleluya. Amin. Kemuliaan-Mu
Inilah doa kami Tuhan. Kami percaya Engkau hadir dalam setiap hidup kami. Kurang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu, Yesus. Semua pujian, oh
ada 5 orang bersuka citalah malam hari ini. Melihat persembahan dari anak-anak sekolah minggu, silakan untuk maju ke depan. Siap-siap ya.
Puji nama Tuhan. Tiba saja kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan hati kita kembali untuk menikmati hadirat Tuhan malam hari ini.
kami dengan hadirat. Buat kami menangkap apa yang menjadi isi hati-Mu malam ini, Tuhan. Ya Rama Syaka, ya Rama Papa. Biarlah firman yang keluar mulut hamba-Mu ini bukan berasal dari hamba-Mu, Bapa, tapi apa yang menjadi isi hati-Mu Engkau taruh atas hati hamba-Mu malam ini. Biarlah setiap umat-Mu boleh menangkap apa yang menjadi isi hati-Mu. Buat kami duduk diam, buat kami diam dan tenang untuk mendengar apa yang Engkau mau. Hingga pulang dari tempat ini kami boleh membawa satu kelepasan yang daripada Engkau. Pulang dari tempat ini kami membawa kemenangan yang daripada Engkau. Bukan sekedar rutinitas agama yang kami alami hari ini, Tuhan, tetapi malam ini kami boleh bertemu dengan Engkau secara pribadi lewat firman-Mu malam ini. Berkaryalah Tuhan, berfirmanlah Tuhan. Kami siap untuk mendengar kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Kita yang diberkati Tuhan malam ini, kita sama-sama katakan amin. Silakan duduk semuanya. Ya, saya ucapkan terima kasih untuk PPAW yang telah melayani kita malam ini. Sekali lagi shalom. 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 Bapak Ibu, gimana kabarnya malam ini? Semua sehat? Amin. Berikan senyum yang manis buat kanan kirinya. Katakan hari ini Engkau luar biasa. Hari ini Engkau luar biasa. Ya, pada malam hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan. Semua sehat? Amin. Amin. Saya yakin dan percaya terlihat dari wajah-wajah saudara adalah wajah-wajah yang diberkati oleh Tuhan. Saya percaya bahwa saudara datang di tempat ini karena saudara mencintai dan ingin bertemu dengan Tuhan. Ketika kita bertemu dengan Tuhan, maka ada sesuatu yang ilahi, sesuatu yang besar, sesuatu yang dahsyat, sesuatu yang hebat yang Tuhan akan kerjakan atas setiap kehidupan kita. Siap untuk menerima sesuatu yang dahsyat dari Tuhan. Amin. Ngomong sampingmu, aku siap. Oke, Bapak Ibu semua yang sudah siap, kita akan belajar bersama-sama. Saya akan beri judul firman Tuhan malam ini dengan satu tema, iman yang menarik mujizat Tuhan. Apa Pak Ibu? Iman yang menarik mujizat Tuhan. Karena hari-hari ini kita akan bicara terus tentang iman, saudara. Supaya hidup kita itu kuat hari-hari ini. Amin. Kalau kita tidak punya iman yang kuat, kalau kita tidak punya iman yang kokoh, Bapak, Ibu, dan Saudara bisa tergerus dengan zaman ini. Karena hari-hari ini bukan hari-hari yang santai-santai saja. Karena hari-hari ini bukan hari-hari yang enak, tetapi hari-hari ini adalah hari-hari yang penuh dengan tantangan. Bapak Ibu, kita akan melanjutkan di dalam Matius 15 ayat yang ke-21 sampai 28. Saya undang untuk semua bangkit berdiri. Kita akan baca bersama-sama firman ini, Bapak Ibu, di dalam Matius 15 ayat yang ke-21 sampai 28. Saya yang ganjil, Bapak Ibu yang genap, Di sini perempuan Kanaan yang percaya. 1, 2, 3. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Tetapi Yesus sama sekali tidak menjawabnya. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah dia pergi. Dia mengikuti kita dengan berteriak-teriak. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari rumah.
Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, "Tuhan, tolonglah aku." Tetapi Yesus menjawab, "Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya pada anjing." Kata perempuan itu, "Benar Tuhan." Namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika juga anaknya sembuh. Silahkan duduk. Terima kasih Bapak Ibu. Di sini kita belajar tentang iman yang menarik mujizat Tuhan. Jadi saudara, kemarin Bapak Gembala juga sudah menerangkan tentang iman yang menguatkan. Sekarang iman yang menarik apa? Mujizat Tuhan. Sekarang saya mau tanya, iman itu apa Bapak Ibu? Apa? Percaya. Ada lagi yang lain? Iman itu bukan hanya sekedar percaya, tetapi mempercayakan. Percaya, saya percaya Tuhan itu ada, tapi belum tentu kita itu mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Jadi iman di sini bukan hanya belief, tapi namanya apa? Trust. Artinya mempercayakan hidup ini kepada Tuhan. Saudara, Tuhan itu tidak kelihatan, enggak? Tuhan kelihatan enggak, saudara? Nah, tapi kenapa kok kita bisa mempercayakan hidup ini kepada Tuhan? Karena kita punya iman. Amin. Saudara yakin Tuhan ada di tempat ini? Amin. Kenapa? Karena kita punya iman. Jadi iman kemarin dasar dari segala sesuatu yang belum kita lihat. Saudara tidak bisa melihat Tuhan, tetapi saudara dan Bapak Ibu semua bisa merasakan karya Tuhan dalam hidup kita. Malam ini saudara, kita akan belajar lagi tentang yang namanya iman. Jadi iman yang seperti apa yang bisa menarik mujizat Tuhan itu terjadi dalam hidup kita. Iman yang seperti apa yang bisa melihat kemuliaan Tuhan itu yang seperti apa sih? Gitu ya saudara ya. Di sini kita akan belajar satu cerita tentang kehidupan perempuan apa tadi? Kanaan. Jadi perempuan Kanaan itu mempunyai anak cewek. Apa? Saudara, ini sakit apa? Hah? Sakit apa tadi? Kerasukan setan. Bapak Ibu, misalkan kalau saya punya anak cewek, usia yang masih produktif, ayu-ayune, tiba-tiba kena apa? Kesamber demit, ya gitu ya ininya ya. Apa kerasukan setan ini misalkan ya saudara ya, bukan tenanan ya saudara. Misalkan gitu ya. Saya punya anak cewek, kemudian ketika anak gadis saya itu mengalami sakit yang namanya kerasukan setan dan sangat menderita. Saya yakin sebagai seorang ibu, betul ya ibu-ibu ya, akan melakukan apa saja supaya anaknya sembuh. Betul ya, sepakat dengan saya ya. Kalau anak kita sakit seperti Mbak Ida ya, saya sakit panas, pasti Mbak Ida itu akan piye caranya supaya anakku itu sembuh. Malam ini saudara, perempuan Kanaan itu juga mempunyai satu kerinduan supaya anaknya ini sembuh. Kemudian ada kabar Tuhan Yesus itu sedang lewat saudara, dengan rombongannya beserta seluruh murid-muridnya. Kemudian di sini saya akan terangkan ya bahwa menurut adat istiadat orang Israel, orang Kanaan itu merupakan orang yang keberadaannya tingkatnya paling rendah. Sekali lagi paling rendah. Jadi gak perempuan pernah dianggap gitu loh. Jadi Kanaan itu status sosialnya, kalau saudara orang Bali ada ya yang kasta-kasta itu ya, ini paling rendah, jongos apa jongos itu paling gak diperhitungkan. Itu namanya Kanaan saudara. Jadi kalau misalnya ada sesuatu, Bapak Ibu, kalau ada undangan besar, orang Kanaan ini gak dapat apa undangan, wes kok gak diperhitungkan. Tapi biasanya menyedikatnya paling gurih. Tukang apa saudara? Murah-murah, isa-isa, orang pernah dikekne neng
ngarep ini loh, orang Kanaan itu. Jadi bukan yang istimewa. Jadi perempuan itu sadar, oh aku itu orang Kanaan, gak mungkin Tuhan itu apa namanya, perhatiannya aku gak mungkin. Tapi karena perempuan Kanaan itu punya anak, saudara, anak ini cewek satu-satunya mungkin, dia mau gak mau dia itu harus wani, orang wani kudu wani ya Pak ya, punya iman yang seperti ini saudara. Jadi kita akan belajar sekali lagi, Kanaan itu adalah tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Pomo liyane bagiane 5, Kanaan itu bagiane 1, kadang setengah, wis gak diperhatikan. Tetapi kenapa saudara perempuan Kanaan itu mengalami mujizat Tuhan? Iman seperti apa yang bisa menarik Tuhan itu melakukan sesuatu yang dahsyat untuk perempuan ini? Kita akan belajar yang pertama saudara, iman yang apa? Aktif. Sekali lagi apa? Iman yang aktif. Saya akan bacakan di dalam Matius 15 ayat yang ke-21 sampai 24. Lalu Yesus pergi dari situ dan menyingkir ke daerah Tirus dan Sidon. Maka datanglah seorang perempuan Kanaan dari daerah itu dan berseru, apa saudara? Kasihanilah aku ya Tuhan, anak Daud, karena anak perempuan kerasukan setan dan sangat menderita. Saudara, Yesus ngomong apa saudara? Tetapi Yesus sama sekali apa? Ayo, Yesus sama sekali apa? Tidak menjawab. Lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya, suruhlah ia pergi. Ia mengikut kita dan berteriak-teriak. Saudara, jawab Yesus apa saudara? Aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel. Bapak Ibu, ketika perempuan itu sudah mulai pengen dekati Yesus, saya yakin Yesus waktu itu banyak ya yang ngefans ya, pasti ulang-ulangan. Tuhan nolong aku, Tuhan kasihanilah aku. Kemudian Yesus orang jawab. Gimana saudara hati kita saudara? Hah? Duh, aku ini bener-bener urgen loh Tuhan, pengen ditolong loh Tuhan. Kok malah Tuhan Yesus tidak menjawab saudara? Pasti kita sebagai anaknya pasti apa? Kecewa, betul enggak? Betul nggih Pak nggih? Dia ngomong, Yesus kasihanilah aku, anakku yang perempuan itu kerasukan setan. Yesus jawab enggak saudara. Terus lanjut ya di sini ya, kerasukan setan, terus kasihanilah. Tapi Yesus sama sekali, lalu murid-muridnya datang dan meminta kepadanya. Wes ora dijawab. Murid-muridnya ngomong apa saudara? Suruhlah apa? Pergi, ngaliyo, marahi apa? Marahi rame, marahi apa, menghalangi Tuhan, ngalih. Bapak Ibu, kalau itu posisinya kita, piye? Gimana kamu misalnya? Sudah minta tolong Tuhan, kalau enggak dijawab, diusir-usir, gimana kamu? Masuk. Mundur. Nah ini loh saudara, ini keistimewaannya perempuan Kanaan, amin. Dia punya iman yang aktif. Nah, meskipun seringkali doa kita nggak dijawab oleh Tuhan, ada di sini yang doanya belum dijawab, amin, ada ya, banyak Pak ya. Proposalnya tak gentar, urung siji ya dijawab oleh Tuhan. Apakah kita mundur? Tidak boleh mundur. Perempuan Kanaan itu dia tidak mundur, masih wes gak dijawab oleh Tuhan, wes gak dijawab, diusir. Terus Tuhan Yesus ngomong apa saudara? Aku diutus hanya untuk apa? Dombaku ini nih, aku ini gak nulung kamu, aku untuk anakku, bukan untuk kamu. Nah, Tuhan ngomong seperti itu saudara. Betapa kecewanya perempuan ini. Tetapi yang istimewa di tempat ini saudara, iman yang aktif, iman yang pantang menyerah, itu yang Tuhan mau hari-hari ini, amin. Meskipun jemaat di tempat ini pergumulannya begitu banyak, doa-doa belum terjawab hari ini,
Jangan engkau menyerah. Amin. Mungkin seolah-olah Tuhan berkata seperti ini, saudara. Seringkali kita kecewa dengan Tuhan, betul enggak? Aku wis ndonga pagi siang sore malam nangis seperti ini, Tuhan jawab enggak? Tuhan dengar enggak doa-doaku? Mungkin seperti ini, saudara. Tetapi saat ini poin yang penting, saudara, dia punya iman yang aktif, iman yang pantang menyerah untuk berseru. Kayak bahasa gini loh, dilok-lok nih, diusir-usir, tetap perempuan itu mencari Tuhan. Amin, saudara. Nek wong-wong kaya wong Jawa ngomongnya apa, rai? Gedek. Rai gedek iki apa to? Wis ora duwe isin sama Tuhan. Iman yang seperti ini yang Tuhan mau hari-hari ini. Amin, saudara. Meskipun doamu belum dijawab, teruslah engkau berseru kepada Tuhan. Amin. Jadi perempuan ini terus berseru meskipun sudah diusir, meskipun sudah ditolak sama Tuhan, dia tetap aktif dan pantang menyerah untuk mendapatkan mujizat itu. Seandainya, saudara, ketika Tuhan usir perempuan itu yang pergi, apakah dia dapat mujizat? Apakah anaknya sembuh? Tidak. Ini loh, saudara, poinnya. Sebenarnya Tuhan itu menguji hati saudara. Jare anakku iki gak tak jawab doane, apakah masih tetap menyembahku? Sebenarnya seperti itu, saudara. Kadang hidup ini seperti itu ya. Kita itu sudah doa. Siapa di sini yang doanya mungkin 10 tahun, 5 tahun, 1 tahun, 1 bulan belum dijawab oleh Tuhan? Tetaplah engkau berseru kepada Tuhan. Amin. Tetaplah menyembah Tuhan. Tetaplah aktif mengaktifkan firman ini, karena iman tanpa perbuatan itu mati, saudara. Ini ya, di dalam Yakobus 2 ayat yang ke-17 berkata apa? Demikian juga hanya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu hakikatnya adalah mati. Saudaraku, yuk, meskipun tantangan boleh ada, hari-hari serba sulit, tetapi jangan pernah engkau meninggalkan imanmu kepada Tuhan. Jangan pernah meragukan Tuhan. Seringkali kita sebagai anak-anak Tuhan itu gini loh, iso gak ya Tuhan nolong aku, betul enggak? Ketika kita sudah dalam keadaan kepepet, bisa enggak Tuhan itu nolong aku? Kita yakin bahwa Tuhan itu sanggup untuk menolong kehidupan kita. Bapak Ibu, saya rindu saudara punya namanya iman yang aktif. Dijawab enggak dijawab, tetap beriman. Amin. Amin, saudara. Amin. Diberkati enggak diberkati, tetap percaya. Loh, saudara, iman yang seperti itu yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Sampai di sini sudah paham, saudara? Jadi iman yang menarik mujizat Tuhan itu adalah iman yang aktif, bukan iman yang pasif, saudara. Jadi apapun yang terjadi hari-hari ini, mau pertadet, pertama apa nanti sana sih, naik semua serba naik, tapi telur hari ini murah ya, saudara ya. Telur ayam murah, saudara. Percayalah, pemeliharaan Tuhan selalu ada buat kita hari-hari ini. Amin. Tidak pernah Tuhan itu meninggalkan setiap kehidupan kita. Yang kedua, Bapak Ibu, iman seperti apa yang akan menarik mujizat Tuhan itu? Iman yang disertai dengan apa? Penyembahan. Di dalam Matius 15 ayat yang ke-25 berkata, tetapi perempuan itu mendekat, apalagi? Dan menyembah dia sambil berkata apa? Tuhan, tolonglah aku. Saudaraku, wis diusir, ditolak, tapi perempuan itu tetap apa? Mendekat, nempel apa nih? Lengket. Nah, ini namanya apa? Brusku. Apa, saudara? Brusku neo. Nah, brus itu artinya mendekat. Kuneo itu artinya mencium, saudara. Saya, mama itu punya kucing, namanya siapa tuh? Willy, saudara. Nah, ini terus kuneo itu apa? Tak ceritani ya.
Proskuneo itu artinya mendekat sambil mencium. Ketika saya datang, Willy itu sudah langsung dia gambul sana, gambul sini. Pernah nggak saudara ada yang punya kucing di sini? Mbak Dinar punya banyak ya. Kalau sudah mulai majikannya datang, dia itu mulai gambul-gambul. Mulai apa saudara? Manja-manja. Itu namanya proskuneo saudara. Jadi nek kucing itu sudah mulai gambul-gambul, dia punya mau, betul enggak? Nek mulai ngene-ngene, mulai dia itu apa? Lapar, pengen makan saudara. Itu namanya proskuneo. Kita dengan Tuhan pun sama hari-hari ini, amin saudara. Ketika engkau sudah punya mau dan gambulo sama Tuhan, pero gambul ibu, saudara gambul ya pada jelas ya jangan mana ya. Gelibet loh Pak. Namurung ditulung ya saya tetap gelibet sama Tuhan. Makanya kalau saudara punya masalah, ojo malah jauh dari Tuhan, tapi adakan penyembahan atau proskuneo dengan Tuhan hari-hari ini. Amin saudara. Saya yakin kalau orang yang digambuli, pasti gogrok hatinya. Tuhan pun sama. Kita punya suami, saudara ya, pengen opon dan digambuli ya bojone, saudara ya. Saya yakin semua ya Pak Basan ya, kalau mak punya mau dan gambul ya, mana kon-konnya terang bulan ya, saudara. Ini loh proskuneo, saudara ya. Gak mungkin suami kita tuh gak gogrok, saudara. Apalagi Tuhan kita yang Tuhan yang dahsyat itu, saudara. Pasti Dia akan memberkati setiap kehidupan kita. Amin. Jadi perempuan ini meskipun sudah ditolak, meskipun sudah diusir, dia tetap mendekat dan menyembah. Jadi perempuan tidak menghiraukan apa kata orang. Masih diusir, masih dianu, dia tidak peduli. Tetapi dia tetap mendekat dan menyembah Tuhan. Penyembahan itu menarik mujizat Tuhan, saudara. Kalau pengen mujizat harus suka sekali lagi si banter. Kalau pengen mujizat harus suka menyembah. Nah, dimanapun engkau berada, tetaplah menyembah Tuhan. Menak saudara nyembah. Saudara di kamar mandi, ambil mandi. Haleluya, ya kan? Terima kasih Tuhan, apa nih? Matur nuwun Gusti, yes. Seperti itu kan naik motor, bisa nggak? Seperti yang bahas, bisa nggak? Bisa. Ketika masak, haleluya, puji Tuhan. Engkau misalnya ganti oli, haleluya, puji Tuhan. Bisa, saudara. Ada penyembahan. Kalau saya itu penyembahnya nyetrika, saudara ya. Saya itu paling hobi setrika. Setrika pirang-pirang tumpuk itu sempurna. Kenapa? Karena ketika saya menyetrika, saya itu pasti menyembah Tuhan. Mesti ngerungokne khotbah, saudara. Tapi kalau tidak nyetrika, gitu loh. Nyembah, kalau mendengar khotbah itu kalau sambil lalu itu tidak bisa masuk ya. Tapi ketika saya itu mulai nyetrika, kan nyetrika itu lama ya di situ ya. Saya itu bisa penyembahan dengan Tuhan. Sambil nyetrika itu 60 menit worship, saudara pernah tahu ya? 60 menit menyembah Tuhan dari Kristianus itu saya selalu itu putar itu. Tahu-tahu saya itu sampai 2 jam. Roro setrikan aku habis, saudara. Haleluya, menyembah ini loh. Pujian penyembahan. Daripada kita itu nyanyi-nyanyi yang galau-galau ya. Jadi anak saya Teofani senengannya cinta. Apalagi saudara. Nah, daripada yang galau-galau yang cinta-cintaan wes, sekarang menyembah Tuhan. Amin saudara ya. Saudara kalau nggak bisa nyanyi ya sudah putar YouTube itu loh. Suami saya tuh mesti kalau di kamar itu dia muter YouTube. Tiba-tiba dia nangis gitu saudara. Tak kira aku tak inceng gitu saudara. Ini apa? Gitu ya. Ada masalah apa? Saya kalau dia ya ketika saya lihat, bapak kamu punya masalah ya, saya bilang gitu. Enggak, karena dia mengalami. Gitu loh saudara, nyembah Tuhan itu enjoy gitu. Saking enjoynya kita itu mengeluarkan air mata tanpa kita sadari, menikmati gitu loh hadirat Tuhan.
Nah ini dengan caranya Bapak Ibu sendiri masing-masing gitu loh. Misalnya waktu di kebun, dimanapun kau berada kau bisa menyembah Tuhan. Karena pujian penyembahan itu yang menarik mujizat Tuhan. Sebenarnya orang nyembah itu gak biaya saudara. Tapi kalau untuk menyembah orang itu kadang apa? Aras-arasan betul enggak Bu? Apa nanti mikir resesi, inflasi, dan daripada mikir-mikir ngono ayo kita pujian penyembahan. Amin saudara, mau saudara pujian penyembahan. Karena pujian penyembahan itu yang menarik mujizat Tuhan turun atas setiap hidup kita. Saudaraku, jadi kalau waktu masak ibu-ibu nyanyi ya tadi, lagunya apa tadi? Nyanyi puji Tuhan dalam Yesus. Kita bersaudara, ada walau sana, sini situ pusing. Saya yakin masakan saudara pasti enak, amin saudara. Oh, gak gosong kok. Pasti kalau gini loh, wangi ya, ibu-ibu bisa dilihat loh dari apa suasana hatinya. Suasana hatinya jengkel. Mau lihat apa gula diganti apa garam, nah, asin loh mas. Kemarin saya itu bikin sambel saudara, lucu aku nih. Saya kecut, tak tambahin gula, kok malah kasinan, apa kasinan, malah kelegan, tak tambahin uyah loh, kasinan, tak tambahin royko, jadi sambal tomat rasa, karuan, suami saya bilang, kayak ini sambal apa, ini saudara aja loh. Jadi tergantung suasana hati kita, saudara. Kalau engkau suka kita, masakanmu juga pasti enak, betul ya, ibu-ibu ya. Jadi ibu-ibu, ayo sukalah menyembah dimanapun engkau berada, karena itu bisa menarik hadirat Tuhan dan mujizat Tuhan terjadi atas hidup kita. Amin. Jadi saya itu kalau menyembah itu lagu entah ganti saudara. Saya elingi sama Kevin, Mas lagunya ini gak ngono lho Mas. Wes yo ben sing penting aku menyembah. Kadang ini bener, awalnya bener tengahnya wes ganti kata-kata saudara ya. Wes gak apa-apa. Si penting kita menyembah. Saudara itu Tuhan gak lihat loh saudara kita mau fales, suara kita mau bagus enggak, tapi Tuhan melihat hati kita hari-hari ini. Jadi yang pertama tadi apa? Iman yang aktif. Yang kedua, iman yang disertai dengan penyembahan. Jadi naik motor menyembah Tuhan, macul menyembah Tuhan, segala perkara wis nyembah Tuhan. Dalam hatimu, terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kalau aku bisa ada, hidup, sehat, gemuk, itu semua karena anugerah Tuhan. Ini saudara. Yang terakhir saudara, iman yang seperti apa yang bisa menarik mujizat Tuhan? Iman yang disertai dengan apa? Kerendahan hati. Jadi Matius 15 ayat yang ke-26 sampai 28 berkata, tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Kata perempuan itu, benar Tuhan, namun anjing itu makan remah-remah yang jatuh dari meja tuannya. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, apa saudara? Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki. Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Saudara, iman yang disertai dengan kerendahan hati. Orang yang rendah hati itu adalah orang yang sadar, nah kita itu nggak bisa hidup tanpa. Orang yang rendah hati itu sadar kalau kita itu butuh. Iman yang rendah hati adalah sadar kalau tanpa Tuhan kita itu tidak bisa apa-apa. Ini saudara. Jadi perempuan itu diolok-olok. Diloknya apa? Kalau kita saudara, mohon minta pertolongan. Kayak misalnya ke rumah Mbak Pita, Dek, aku pinjem berasmu Dek, misalkan. Wes gak ditekoni, ya dan saudara ya. Nari Mbak, nari aku gak kenal kowe. Anjing, aku gak kenal saudara ya. Ini saya gak mau, ini gini loh. Anjing Mbak Kristine misalkan maaf ya. Wes dikonok nih saudara.
Piye saudara? Lempar batu. Wes langsung tak lempari batu kita wes salah butuh kowe ya. Ini manusia, tetapi perempuan Kanaan itu bilang apa? Benar Tuhan. Iya Tuhan, aku ini anjing. Kita ngomong dulu saudara ya. Mengakui bahwa kita itu hina di hadapan Tuhan. Saudara, nah, ya, konoknya saudara ya, pasti marah saudara, tapi perempuan itu tidak marah. Benar Tuhan, tetapi anjing itu berhak apa? Remah-remah roti. Saudara remah-remah roti? Gogrokane, saudara kalau makan roti enak ya. Apa itu? Cilik-cilik itu saudara? Gogrokane. Iya Tuhan, aku tuh memang anjing Tuhan. Aku tuh ya berhak untuk menerima remah. Udah rotinya sih tak jaluk Tuhan, tapi remah-remah itu enggak apa-apa Tuhan. Iman yang seperti ini yang menarik hatinya Tuhan. Tuhan langsung gogrok. Nah iya toh ibu iki lho, wis tak usir, wis gak tak jawab, tak ngomong ngono. Dia tetap membutuhkan Tuhan. Seringkali saudara, pertolongan Tuhan itu seperti itu. Kadang kita itu gak randang ditolong, malah dikonok nih ya saudara ya. Wis dilolok nih, diomongi. Binatang seperti itu, tetapi iman yang penuh dengan kerendahan hati. Iya Tuhan, misalkan Tuhan, aku gak nulung kamu. Iya Tuhan, tidak apa-apa Tuhan, tapi aku butuh Tuhan. Nah saudara, ini loh, Tuhan itu gitu loh saudara. Tuhan itu kadang seringkali nguji iman saya dan saudara. Jadi, tak kayaknya saya nyembah aku ndak, saya cinta aku ndak. Kalau kita tetap cinta dan menyembah Tuhan, pasti mujizat itu terjadi atas setiap kehidupan kita. Amin saudara. Saudara mau terobosan, amin. Terobosan dalam keluargamu, dalam rumah tanggamu, dalam pekerjaanmu. Engkau harus punya yang namanya kerendahan hati. Butuh Tuhan. Berarti gak bisa dewi saudara. Kita butuh Tuhan. Seger waras gede dur, sehat. Kita tetap butuh Tuhan, bukan butuh duit butuh, tetapi yang lebih butuh kita Tuhan. Nah, iya. Jadi buang semua kesombongan dan keangkuhan dalam hidup kita, supaya berkat Tuhan itu mendekat dalam hidupmu. Jadi berkat itu nempel pada orang yang rendah hati. Amin, saudara. Wes gak usah sombong, apa disombongin di dunia ini. Semua adalah tipan. Saudara punya suami ganteng, istri yang cantik, apa nih? Rumah tingkat 10, mobil 10, apa nih? Sawah luas, semua hanya apa? Titipan, nggak dibawa mati, saudara. Maka buang semua kesombongan, buang semua keangkuhan, supaya engkau bisa menerima berkat Tuhan hari ini. Amin. Jadi yang merasa bisa itu di gua, kita merasa Tuhan, aku butuh Engkau. Berdaulat atas hidupku, berkarya atas hidupku. Maka Tuhan akan membuat jalan yang tidak pernah engkau pikirkan saat ini. Amin ya. Kita tidak tahu tahun depan, kok tahun depan, minggu depan, besok rumah terjadi apa, kita tidak tahu. Kata prediksi orang bilang ekonomi akan semakin sulit. Tetapi saya percaya kalau kita bersama dengan Tuhan, kita itu akan dipegang oleh Tuhan. Amin saudara. Kita itu akan diopeni sama Tuhan. Kita akan dipelihara oleh Tuhan. Percayalah saudara. Saya tadi khotbah ya, pelayanan pagi di Dolompo, saya punya ilustrasi saudara. Saya itu punya ikan, dia apa? Ikan itu loh di rumah itu saudara. Jadi ikan saya itu tidak perlu ngomong neng saya atau Mas Bambang. Pak, aku luwe. Pak, aku luwe. Ikan itu pernah bilang itu enggak ada. Tapi ikan itu enggak pernah lapar karena kenapa? Yang punya itu mesti ngasih makan. Saudara, setiap pagi ketika saya mulai membuka pintu, ikan-ikan sudah gitu.
apa itu mulutnya besar-besar. Saya tahu kalau dia itu lapar, pasti saya kasih makan. Saya tidak akan pernah lupa untuk ngasih makan ikan itu pagi sama sore, gak bakal lali. Bengi aku lali pasti aku balik nih. Oh ikanku belum makan, dan tak kasih makan saudara. Gak perlu ikan itu harus. Aku lapar, gak perlu. Kita dengan Tuhan itu sama saudara, amin. Tuhan itu gak akan pernah lupa kalau saudara itu butuh sesuatu, amin. Tuhan itu selalu tepat pada waktunya, tidak pernah terlambat untuk menolong setiap kehidupan kita. Kita itu tidak perlu yang repot-repot seperti apa, karena Tuhan itu Tuhan yang maha dahsyat dan maha kaya dalam setiap hidup kita. Saya akan tutup dengan sebuah kesaksian saudara. Hari Jumat yang lalu saya itu sama suami besuk pada teman hamba Tuhan juga. Kemudian saya itu disuguhi kopi saudara. Namanya orang wong Jawa itu wong apa? Sungkanan, ora penaan. Nah, kadung dikene kopi nek gak diombe ya piye kok dikira apa namanya saudara? Menyak dikira piye, padahal saya tuh sudah tahu kalau minum kopi pasti asam lambung saya naik saudara, bener saudara. Suami saya udah ngode-ngode ngene-ngene kok mesti, tapi aku gak enak gitu, tak minum lah gak apa-apa, tak minum saudara, bener. Malam itu sekitar jam 7, bener asam lambung saya itu naik. Ini tembus sini saudara, gak bisa nafas, sesek. Suami saya, anak saya, aku tuh mesti gak ngono. Saya itu tipe orang yang nggak bertahan sakit, grugo terus saudara ya. Ambekannya sih kayak sore itu, piye ya ngomongnya. Siapa jadi kena asam lambung ya? Mas Beni ya, rasanya, piye ya saya ngomong saudara. Sama bojoku, nah aku tahu rasanya, piye rasanya tak ngerti kayak sampai tembus ini saudara. Kemudian didoakan sama suami saya, didoakan sama anak saya. Kemudian anak saya yang satu itu juga panas, pikiranku terlalu ngendi-ngendi. Suami saya ngomong, "Ma, ini tanggal 4 ini ada sesuatu nih. Tanggal 4, ini tanggal 3 aku yang meninggal." Itu udah pikirannya masih terlalu ngendi-ngendi saudara. Saya nangis di situ, Tuhan, tolong. Tuhan, ambekan itu saya apa jadi katakan karuan. Saya bilang, suami saya ngomong, "Ayo dari rumah sakit." Waktu itu Kevin kan mau tidur sini. Saya kata, "Mah, Kevin pengen aku ya." Padahal waktu itu aku sedang sesak nafas, tapi saya nggak ngomong sama mama karena supaya nggak kepikiran gitu ya. Kemudian sekitar jam 10:30 suami saya ngomong, "Ayo ke rumah sakit ayo ke rumah sakit." Saya itu nolak, nggak mau ke rumah sakit, nggak mau, nanti mesti opname. Saya itu saking melipirnya, ayo golek apotik yang yang buka, kita beli obat asam lambung. Betul sudah. Saya itu mulai menelusuri dari Ndolopo terus setengah 11 apa ya ning apotik buka, betul ya. Terus teko melilir, orangnya dibuka. Terus saudara, akhirnya sampai Ponorogo sama bojoku langsung dienggone ning Aisyah. Loh, lah kok menggo iki wis ayo. Jadi apa-apa kita ke rumah sakit. Di situ saya kesakitan yang luar biasa, saudara. Saya hanya bilang, "Tuhan, aku saya pengen nurep, aku saya pengen delok anakku sukses, Tuhan. Tuhan, kalau orang yang sudah sesak nafas, pikirannya mesti teko ngendi-ngendi itu, saudara." Di situ, saudara, ketika dokternya itu meriksa saya, "Aduh, kenapa sakit?" "Ayo udah, seperti ini, minum kopi, Dok. Udah tahu asam lambung, ngapain minum kopi?" Dokternya itu lara diseneni yo saya terus. Pak nang sondian aku saudara, bener saudara. Disontek patek blusan. Orangnya samene saudara. Saya wis ngorot tidur di situ tuh. Ngantuk sudah pulas tidur di situ. Sampai Kevin saya ngomong sama Kevin itu sampai ketiduran di mobil. Tak tinggal di mobil, suami saya yang ngurus itu. Saudara ini loh, Tuhan itu tidak pernah lupa kalau kita butuh sesuatu. Herannya saudara, jam 10:30 malam ada orang itu tuh transfer ke saya saudara. 10:30 malam. Secara manusia mungkin tidak jam-jam begitu orang itu ngirimi gitu saudara. Wah turu ya Allah, tapi ini kok ya apa jeneng aku mikir BPJS itu saudara. Sekarang itu kalau rawat inap mesti apa?
bayar. Tapi nek saudara diopname orang bayar, dan saudara saya tuh pas bayar tiron sekian, alah satu blesan satu, alah timbang mereka nik ambekan seperti itu, mendingan wes gak apa-apa. Ternyata Tuhan itu Tuhan yang tidak mau berhutang dalam setiap hidup kita. Amin saudara. Jadi tepat pada waktunya. Ketika saya pulang sampai rumah itu jam 1, dia bilang, "Iya lo kancamu lo transfer bengi-bengi jam 10:30. Kok iso ya Pak ya?" Saya diingatkan firman Tuhan itu. Tuhan itu tidak pernah lalai untuk memberkati hidup saudara. Amin. Mau urgen jam 11, 12, jam 1, kalau engkau butuh, Tuhan selalu tepat pada waktunya menolong hidupmu. Amin. Tidak pernah tertidur. Saudaraku, biarlah firman Tuhan itu memberkati setiap kehidupan kita. Tidak pernah ditinggalkan. Amin. Suami saya selalu ngomong, Tuhan tuh tidak pernah ninggalin awake dhewe mah. Percaya. Ya selalu. Nek wis percaya aja meragukan Tuhan dalam hidup kita. Dan ketika hari demi hari saya lalui, kalau saya boleh ada di tempat ini semua karena anugerah dan cintanya Tuhan terjadi atas setiap kehidupan kita. Apapun prosesmu malam ini, percayalah. Ketika engkau punya iman yang kuat, maka mujizat itu Tuhan akan kerjakan dalam hidupmu. Mujizat itu tidak jauh, tapi mujizat itu dekat dalam hidup kita, saudara. Dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan hidup kita. Amin. Mau engkau butuh banyak, sedikit, Tuhan pasti sanggup. Amin. Mau butuh 500 juta, Tuhan sanggup. Butuh 1 juta, butuh 100.000, 10.000, Tuhan itu sanggup untuk memberkati hidupmu. Jangan pernah takut untuk menghadapi hidup ini. Yang penting kau miliki iman yang kuat. Berjalan bersama dengan Tuhan. Karena Tuhan kita, Tuhan yang besar. Puji Tuhan. Kesimpulannya Bapak Ibu, iman yang aktif dan disertai dengan proskuneo. Proskuneo tadi apa? Penyembahan serta kerendahan hati bisa menarik Tuhan bertindak melebihi apa yang kita harapkan hari-hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Saya undang untuk Bapak Ibu bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk kemurahan-Mu lebih dari hidup ini Tuhan. Kami percaya ketika kami beriman, kami mempercayakan seluruh hidup kami di dalam tangan. Maka Engkau Tuhan yang selalu pegang hidup kami. Tuhan yang tidak pernah tinggalkan kami. Tuhan yang selalu ada buat kami Bapak. Dan kami percaya bahwa tangan-Mu yang perkasa tidak akan pernah meninggalkan hidup kami hari-hari ini. Terima kasih Bapak. Berjaya
buat firman Tuhan yang boleh Kau nyatakan dalam hidup kami malam ini. Biarlah setiap kami Tuhan memiliki iman yang aktif hari-hari ini. Iman yang terus percaya akan janji-Mu yang Tuhan berikan buat setiap kami. Dan iman yang disertai dengan penyembahan. Dan kami percaya Tuhan di saat kami memiliki iman yang dahsyat, iman yang luar biasa, Tuhan akan memberkati setiap kami. Dan kami percaya Tuhan, bila kami memiliki iman dengan kerendahan hati kami dan terus berharap hanya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus, bila firman Tuhan malam hari ini bukan sekedar kami dengar, tapi boleh kami lakukan dalam setiap kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Kita akan duduk sekalian. Kita akan melanjutkan perjamuan kudus pada saat malam hari ini. Untuk yang bertugas, saya minta untuk maju ke depan. Kita mau siapkan hati kita. Monggo Pak, bisa duduk. Mari kita satu hati dalam doa. Kami bersyukur di hadapan-Mu Tuhan buat malam hari ini. Kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang baik. Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami sedetik pun Tuhan. Melalui momen perjamuan kudus malam hari ini Tuhan, bila kami boleh mempersiapkan hati dan tubuh kami untuk kami menerima perjamuan kudus yang daripada Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan layakkan setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi, supaya kami bisa menerima perjamuan kudus dan sehidangan dengan Engkau malam ini Tuhan. Kami berdoa khususnya buat hamba-Mu yang akan melayani Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan memberkati, Tuhan menguduskan, Tuhan menyucikan. Biarlah setiap pelayanan hamba-Mu boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Kita sama-sama pujikan karena salib-Mu. Oh
Sebelum kita makan roti dan minum anggur pada kesempatan malam hari ini, di dalam roti berjamuan ini ada sebuah ayat. Biarlah ayat ini boleh menjadi kekuatan buat setiap kehidupan kita, pribadi lepas pribadi, untuk kita menapaki hidup bersama 1 bulan ini bersama Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan yang baru buat setiap kehidupan kita. Kita mengangkat roti di atas kepala kita. Inilah sebagai simbol tubuh Kristus yang digantung di atas kayu salib, yang sanggup menyucikan, memulihkan kehidupan kita. Dan biarlah cinta kasih Tuhan tidak akan pernah hilang dalam setiap kehidupan kita. Sebelum kita makan roti, saya bacakan firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikan pada murid-Nya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Bapak bila kasih, bukakan roti di kepala kita dan bersentuhan dengan tubuh Kristus. Kita imani dalam nama Tuhan Yesus. Kita mengangkat anggur di atas kepala kita. Ini sebagai simbol darah Kristus yang tercurah di atas kayu salib, sehingga hidup kita sudah manunggal dengan Tuhan. Kita di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita. Sebelum kita minum anggur perjamuan kudus, saya bacakan firman Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikan pada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian tumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Bapak yang terkasih, bukankah anggur di atas kepala kita bersentuhan dengan darah Kristus? Kita imani, kita percaya dalam nama Tuhan Yesus. Saya minta Pak Tarji untuk berdoa. Sungguh kami bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Pada malam hari ini kami boleh memuji menyembah Engkau, berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Tapi kami boleh melakukan mengalami perjamuan suci Tuhan. Engkau kuduskan setiap kami. Engkau kuduskan semua sidang jemaat yang ada di tempat ini. Terima kasih Bapak. Terlebih kami boleh mendengarkan firman-Mu Tuhan. Engkau berkehendak pada kami supaya kami dapat iman yang aktif kepada Engkau Tuhan. Terlebih kami mempunyai iman yang selalu menyembah Engkau dengan sungguh-sungguh. Terlebih kami boleh punya iman yang rendah hati. Terima kasih Bapak. Engkau berkati yang menyampaikan firman pada malam hari ini. Genap rumah tangganya Engkau berkati. Engkau pakai hidupnya lebih hari lebih heran di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau memberkati segenap sidang jemaat air hidup tempat ini. Engkau berkati kesehatan, kekuatan, bahkan keselamatan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang kekurangan Tuhan mencukupkan, yang untuk Tuhan melawatnya, menariknya kembali untuk bersama-sama beribadah di tempat ini. Terima kasih Bapak Tuhan Yesus. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami boleh memuji, menyembah, dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk sekalian. Pada kesempatan bulan ini Bapak Ibu, kita akan merayakan jemaat kita yang berulang tahun pada bulan Juli. Yang pertama, saya minta Mbak Deborah Anisreka untuk maju ke depan. Yang kedua, Samuel Bayu Prasowo bisa maju ke depan. Yang ketiga, Pak Muadi tidak ada, Mas Gale juga tidak ada. Selanjutnya Pak Hasan, monggo bisa maju ke depan. Kita sama-sama pujikan Happy Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you.
Ya, pada kesempatan malam hari ini ada sahabat, teman kita dan jemaat kita yang berulang tahun pada bulan Juli. Mungkin hari ini Pak Hasan bisa menyampaikan harapan apa atau mungkin keinginan apa yang diingini di ulang tahun yang tahun ini. Tuhan sehat banyak rezekinya. Sehat banyak rezekinya. Ini Mas Samuel. Harapannya semakin diberkati Tuhan, mempunyai iman yang aktif, iman yang disertai penyembahan dan iman dengan kerendahan hati. Ya, supaya bisa menarik mujizat Tuhan. Terima kasih. Tentunya harapannya diberkati Tuhan, diberi umur panjang, sehat selalu, dan menjadi berkat bagi banyak orang. Berharap juga seluruh jemaat GBPS Hari Hidup semakin diberkati, semakin semangat di dalam Tuhan, dan panjang umur semuanya. Mari kita bangkit berdiri Bapak Ibu, kita sama-sama berdoa buat jemaat kita yang berulang tahun bulan Juli saat ini. Kami bersyukur di hadapan-Mu Tuhan buat malam hari ini, suatu sukacita, suatu kedamaian yang Tuhan berikan buat setiap kami Tuhan pada saat malam hari ini. Kami sehati sepakat bersama Engkau Tuhan berdoa khususnya buat jemaat kami yang berulang tahun pada bulan Juli ini Tuhan. Kami berdoa khususnya buat Pak Hasan, buat Samuel, dan juga Pak Deborah, buat Pak Muhati dan juga Galih Tuhan. Kami mau serahkan hamba-hamba-Mu ini Tuhan ke dalam tangan-Mu. Bila melalui bertambahnya umur 1 tahun ini Tuhan, mereka tambah setia pada Engkau, tambah berharap penuh sama Engkau, dan biarlah Tuhan berikan kesehatan yang penuh buat mereka, supaya dalam mengiring Tuhan, kesehatan yang luar biasa Tuhan akan berikan buat mereka. Dan bila bertambahnya umur ini Tuhan, mereka tambah cinta akan Engkau Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati keluarga mereka, Tuhan memberkati pekerjaan mereka, Tuhan memberkati apa yang mereka lakukan buat Engkau. Biarlah semuanya Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Oke, bingung. 1, 2. Terima kasih. Supaya lagi iman yang aktif tadi. Gak nyongong ya. Ya, kita akan memberikan persembahan pada Tuhan. Saya minta Bapak itu bangkit berdiri. Kita mau siapkan persembahan kita. Kita memberikan yang terbaik buat Tuhan kita. Kami bersyukur di hadapan-Mu Tuhan buat malam hari ini. Kami akan memberikan persembahan pada Engkau Tuhan, ini bukti cinta kasih kami kepada Engkau Tuhan. Bila Tuhan layakkan kuduskan persembahan kami pada saat ini. Bila persembahan kami berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Dan kami juga berdoa buat jemaat kami yang memberikan perpuluhan pada bulan ini Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati, membukakan tingkap-tingkap langit-Mu untuk boleh memberkati setiap jemaat kami yang memberikan perpuluhan pada Engkau Tuhan. Dan kami percaya di setiap kami yang memberikan persembahan pada Engkau Tuhan, Tuhan akan gantikan dengan lipat kali ganda. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak sekalian. Sekali
pengumuman gereja, kami persilakan. Shalom Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Saya akan menyampaikan pengumuman untuk kegiatan gereja kita sepekan ke depan. Menara doa setiap Selasa jam 7 malam di gereja. Latihan pelayan Tuhan setiap hari Jumat jam 7 malam di gereja. Kemudian ngobras, ngobrol asik timberan untuk kaum wanita ya. Kamis 9 April 2026 jam 7 di lapangan Beras. Asik ya. Diundang seluruh wanita GPP Sarido bisa hadir di sana, sambil ngomong juga boleh. Ya. Oh, 9 April. Betul. 9 April. Juli. Yang salah ya. Pagi apa? Kamis besok. Kamis ini ya. Ibadah Pondok Daud setiap Sabtu jam 7 malam di gereja. Ibadah raya setiap Minggu jam 6 sore di gereja. Kemudian ibadah sekolah minggu GPPS Ari Hidup setiap Minggu jam 6.15 menit di Pastori. Gereja berbagi untuk lingkungan setiap minggu kedua. Donasi dikumpulkan ke Saudari Dina. Ya, bagi Bapak Ibu yang perlu didoakan dan memiliki pergumulan, bisa menghubungi kontak person yang sudah tersedia. Terima kasih. Mungkin ada yang perlu ditambahkan. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Kaum wanita tuh kegiatannya luar biasa. Sampai ngobras bareng. Bukan jahit tapi ngobras bareng. Pokoknya ngobrol asik Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang merasa wanita bisa gabung di ngobras ini hari Kamis jam berapa tadi? Jam 7. Jadi ibunya ngobras, bapaknya ngomong anak. Ya enggak apa-apa Bapak Ibu. Jadi kita sama-sama pokoknya tapi gue dewi-dewi untuk gabung ya. Selanjutnya Bapak Ibu kami mengingatkan kembali untuk yang belum daftar rekreasi segera mendaftar karena waktunya masih lama sebenarnya. Cuma kan kita bisa tahu kuotanya. Jadi seperti keluarga Mbak Desi belum daftar ya Mbak ya. Keluarga Klepu monggo Pak Budi, Mbak Dang, seakaknya gak apa-apa ya. Mbak diajak ya gak apa-apa supaya rekreasi, supaya refreshing. Jadi Bapak Ibu kita tunggu secepatnya supaya kuotanya juga terpenuhi. Ada tambahan lagi Bu Gembala? Udah ada. Kita akan tutup ibadah saat ini Bapak Ibu sambil bangkit berdiri. Kita pujikan bagi Dia segala pujian. Hati kami melimpah dengan syukur pada saat malam hari ini Tuhan. Tuhan boleh sertai pada kami mulai awal, pertengahan, hingga akhirnya. Dan setiap kami boleh mempersembahkan yang terbaik buat Engkau malam ini Tuhan. Melalui pujian penyembahan kami,
melalui hidup kami Tuhan. Dan kami percaya biarlah setiap persembahan hidup kami boleh berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan pada saat malam hari ini boleh menguatkan kami, supaya iman kami semakin tumbuh, semakin kuat, semakin tangguh di dalam Engkau Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan pada saat malam ini bukan sekedar kami dengar, tapi biarlah boleh kami lakukan dalam setiap kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga mau serahkan Bapa setiap jemaat kami ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan memberkati jemaat kami dimanapun mereka berada, baik anak-anak, remaja, dewasa, bahkan orang tua. Bila berkat yang luar biasa Tuhan akan limpahkan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Bila Tuhan memberkati perjalanan kami, bila perlindungan penyertaan-Mu boleh ada buat setiap kami. Yang pulang ke Ponorogo Tuhan memberkati, yang pulang ke Madiun Tuhan akan memberkati, di sekitar kami Tuhan akan memberkati. Dan biarlah kasih-Mu senantiasa mengikat kami untuk kami menjadi umat-Mu yang selalu berharap hanya kepada Engkau Tuhan. Kita mau angkat tangan kita mau terima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau damai sejahtera. Biarlah Tuhan memberkati pekerjaanmu hari-hari ini. Tuhan memberkati usahamu hari-hari ini. Tuhan memberkati keluargamu hari-hari ini. Dan apapun yang kau perbuat, biarlah semuanya Tuhan akan memberkati. Biarlah berkat Tuhan melimpah atas setiap kehidupan kita hari ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan datang kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus kita sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Iya.